Nah, kemudian di tahap kedua sudah kita memahami bahwa syarat-syarat sebuah kesaksian sahnya harus orang pertama. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang etimologi dari saksi atau bersaksi. Jadi saya ketemu ada beberapa ini ya. Tadi oh ya sudah saya share screen ya. Jadi saya kalau kita melihat mencari lah gitu. Mencari di internet begitu atau mungkin di kamus bahasa Ibrani tentang kata saksi. Terus kita translate dulu ke English ya. Jadi ada witness dan testimony. Jadi etimologinya bisa dilihat di kamus-kamus etimologi English, misalnya kayak The Oxford tuh punya kamus etimologi. Kalau dicetak tuh dulu saya pernah lihat itu tebel sekali, jadi mungkin 20 cm itu kamusnya itu. Kamus ya tebelnya deh. Jadi kalau buka itu dari atas itu kecil gitu. Jadi dia kamusnya kecil tapi tebal. Nah, kalau kita bicara etimologi bahasa Ibrani ya tentu kita harus melihat kamus. Nah, ini saya contohkan di Strong. Kalau misalnya kita cari di apa namanya kosakatanya itu ya ada beberapa yang di Ibrani itu mana ini? Jadi di Ibrani kita bisa seperti ini. Ini caranya gimana nih? Oh ya. Okay. Nah, jadi kita bisa melihat gitu ya. Kalau di Ibrani itu ada beberapa kata sahed, sahed bener ya bacanya, edut. Tapi kalau kita perhatikan kata kuncinya tetap gitu ya, tetap ayin dan dalet gitu. Jadi sahed itu ada dikasih di imbuhan di depan gitu ya, prefix gitu, sah gitu. Jadi sah ini adalah sin dan he gitu ya. Kemudian edut itu ed mendapatkan sufik di belakang itu dengan itu ada waf dan taf gitu. Tapi inti dari inti dari kata beberapa kata ini adalah ed gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kamus ini Ibrani modern, nah, ed ini kalau dikatakan di sini meaningnya adalah witness, testimony, a recorder. Jadi kalau witness testimony mungkin agak-agak apa ya mengambang bagi kita ya, kita yang bukan native speaker gitu. Tapi kalau ada kata recorder ini saya jadi malah paham. Oh recorder. Oh berarti at itu artinya recorder. Recorder itu perekam. Jadi orang yang bersaksi itu merekam suatu informasi. Makanya kalau kita melihat sekarang kesaksian mesin itu kadang lebih diterima gitu. Ya kayak tadi kalau misalnya kesaksian mesin itu adalah foto dan fotonya masih mentah ya, jadi belum ada perubahan. Jadi time recordingnya ada, jadi timestampnya ada ya, dia diambil itu tanggal berapa, jam berapa itu ada, biasanya sampai detik itu sampai dituliskan di metadata gitu. Kemudian ada data lokasi. Nah, selama file itu tidak terlihat di tempering, tidak ada perubahan, dia masih original, ngambil yang asli, maka kita bisa melihat bahwa atau meyakini begitu ya, ini kesaksian dari alat ini sah gitu, sah dan meyakinkan gitu. Jadi kita bisa apa namanya meyakini bahwa kesaksian dari alat itu, kesaksian mesin itu memang benar bahwa gambar ini
video ini diambil pada tanggal ini, jam ini, lokasinya ini. Wah, itu kan akurat sekali. Jadi kalau misalnya hanya jam saja atau tanggal saja, mungkin orang masih harus nyari-nyari gitu kan. Ini gang ini tuh lokasinya di mana gitu. Kadang kalau dia blok kayak perumahan atau model-model yang homogen gitu ya, kan orang-orang bingung. Ini gang ini sama gang itu tuh mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gitu. Jadi saya dulu pernah mengalami hal yang sama. Jadi karena namanya nggak pernah ke kota begitu, kemudian pertama kali ke wilayah-wilayah yang terstruktur homogen begitu, saya sampai nggak bisa menghafal ini lokasi rumahnya yang ini gitu, beloknya sini tuh sekali jalan dua kali jalan tuh masih lupa gitu. Karena bagi saya kok mirip-mirip gitu ya. Karena kalau di kawasan yang bukan homogen kan ada pohon lah, ada ini, ada itu, banyak penanda lain yang membedakan. Tapi kalau dia homogen kan jadi agak sulit. Nah, ini kalau ada informasi lokasi kan jelas gitu. Dengan paling simpel dengan Google Map aja kita bisa cari sendiri. Tidak harus dengan teknologi yang canggih. Jadi kata kunci bagi saya yang dari kata meaning ini yang penting adalah recordernya. Jadi seorang saksi itu merekam. Yang merekam ya saksi. Jadi dari kata merekam orang sudah memahami ini pasti saksi pertama. Jadi misalnya kalau kita berkata, oke, saya bersaksi Yesus itu Tuhan, itu masih agak sulit diterima gitu. Karena kapan kita melihat dia gitu. Kita dengan apa sejarahnya yang katakanlah dari sejarah iman ini gitu ya, itu kan kita nggak melihat ya. Saya nggak melihat dia dituhankan, itu aja nggak melihat gitu. Makanya di dalam konsep Kristiani begitu istilahnya adalah percaya, bukan saya melihat atau saya bersaksi melihat. Tidak seperti itu, karena memang kita nggak pernah melihat. Apa yang kita baca itu kan hanya kesaksian tulisan gitu ya, kesaksian pena. Jadi kitab itu kan kesaksian, tapi dia kesaksian pena tertulis. Tidak ada videonya. Jadi khotbah di bukit itu tidak ada videonya, tidak ada fotonya. Bahkan orang bersaksi tentang gambar Yesus saja tidak bisa. Dia hanya bisa mengimajinasi gambar Yesus. Makanya ada dua versi misalnya. Kalau kita melihat kata-kata Paulus, bukankah alam sendiri mengatakan kepadamu bahwa pria itu harusnya berambut pendek begitu. Ini yang ngomong Paulus. Nah, kemudian kalau kita melihat gambar-gambar Yesus yang sekarang rambutnya gondrong. Makanya ini tidak bisa disebut kesaksian. Jadi tidak ada rekaman yang otentik tentang masa itu. Lukisan juga tidak ada. Jadi lukisan itu juga kesaksian. Jadi pelukis yang melihat sosok ini terus dia menggambar, nah itu bisa dianggap itu kesaksian. Sama seperti yang nulis kitab dengan pelukis yang visual begitu, ya bisa diterima gitu. Kalau misalnya ada dulu beberapa tokoh ilmuwan ya, sains ya, khususnya di bidang biologi begitu. Kalau dia misalnya ketemu mau bikin namanya apa ya? Biologi namanya klasifikasi tanaman begitu. Jadi kalau dia bikin klasifikasi tanaman atau mungkin dulu yang evolusinya Darwin gitu ya. Nah, dia akan menggambar gitu. Jadi dia melukis. Dia bersaksi melihat, oh di Pulau Galapagos itu ada beragam jenis burung dengan paruh berbeda. Dia gambar itu. Mungkin dia tangkap begitu, dicekel gitu. Atau dia melihat di alam langsung. Kalau dipegang kan dia lebih jelas itu yang menggambar. Kalau di alam mungkin harus pakai, nggak tahu sudah ada teleskop yang bagus nggak di zaman itu. Tapi kesaksian lukisan itu bisa diterima gitu. Kalau misalnya dia ketemu, oh ini bentuk tanaman ini digambar gitu ya, bentuk dibikin sketsa. Jadi sketsa itu kesaksian yang bisa diterima.
karena dia memang pergi ke sana. Pergi ke sana dan mendapat data yang valid gitu ya, yang bisa diterima secara akal sehat gitu. Tapi kalau misalnya yang gambar tentang burung Galapagos itu saya begitu, terus saya bilang inilah gambar burung Galapagos yang asli, tidak ada yang percaya gitu, karena saya tidak punya rekaman pernah ke sana gitu. Kecuali saya bisa nunjukkan dokumentasi gitu ya, vlogging, ini videonya Pulau Galapagos, terus saya bikin lukisan atau saya rekam kamera, nah itu orang percaya. Nah, jadi recorder itu unsur trustingnya harus ada ketika itu disampaikan. Jadi kalau kamu bersaksi, kamu harus memastikan unsur kepercayaannya. Karena psikologi manusia itu hanya menerima kesaksian yang terpercaya. Jadi kalau misalnya kita bersaksi tetapi kita bukan orang yang terpercaya, kita hobinya berbohong gitu saja, nah, orang sudah nggak terima gitu. Lah kamu hilih gitu ya. Nggak mungkin kesaksianmu benar, kamu pasti bohong. Orang sudah langsung begitu. Makanya kalau kita bersaksi dan tidak tidak legitimate begitu ya bahasanya, ya kita akan diremehkan dan direndahkan. Makanya penting sekali kalau kita bersaksi itu kita menonjolkan unsur kepercayaan. Kalau kamu bersaksi hidupmu diubahkan Tuhan misalnya, ini mulai masuk ke sebagian praktis. Ya, buktinya apa? Saya bersaksi ekonomi saya dipulihkan. Lah kamu aja masih masih dianggap miskin, banyak hutang begini. Ya gimana orang percaya ya? Saya bersaksi Tuhan itu punya kuasa menyembuhkan. Lah kamu aja sakit-sakitan. Saya bersaksi keluarga saya diberkati. Oh, kamu aja masih bertengkar dengan istrimu. Sampai tetangga tahu gitu. Nanti anak-anakmu orang bermasalah gitu. Kamu nggak bisa bayar sekolah. Bagaimana kamu bisa bersaksi keluarga saya diberkati? Kan ini unsur kepercayaannya jadi weird gitu, aneh gitu. Makanya penting sekali untuk menonjolkan eh, sebagai saksi itu kita orang yang trusted gitu ya, orang yang terpercaya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi etimologi lagi, kalau ini kan kamus Ibrani modern gitu, nanti kita akan bandingkan gitu. Jadi kalau misalnya dari apakah nanti akan ada unsur recorder gitu dari kamus modern dan kunonya, atau kalau misalnya di word origin ini kan derive from the root yang artinya return, repeat atau do again. Jadi repeat itu tadi adalah recorder tadi ya, maksudnya ya. Jadi mengulang kembali, mengulangi itu karena dia konsep perekam recorder. Kemudian nanti kalau lihat kamus apa namanya Yunani itu ada martiria. Ya. Jadi orang-orang martir itu orang-orang yang bersaksi. Yang terkenal ya. Jadi kalau orang martir itu artinya dia orang yang bersaksi lalu kesaksiannya ditolak dan dia dibunuh. Pemahamannya kan begitu. Jadi kalau dia dibunuh tanpa ada kesaksian yang benar ya, ya dia biasanya tidak dianggap martir gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat kamus seperti ini ya di Ancient Hebrew Lexicon, kemudian saya tadi sudah screenshot mana tadi gambar saya? Enggak ada ya. Bentar ya. Oke. Ini tadi, nah seperti ini. Jadi ini semoga kelihatan. Jadi kata at
atau at. Jadi ayin bisa dibaca bisa dibaca a. Kalau di leksikonnya itu ayinnya kan dia ada hanya. Jadi hanya kecil itu membedakan dengan apa itu namanya? Alef ya. Nah, jadi transliterasi AHA ini sama juga nanti dengan kitab kita El Sadik, kitab suci El Sadik itu akan menggunakan AHA untuk ayin, untuk membedakan dengan alef. Jadi untuk kalau ada huruf ayin, kita nulisnya di Latin tuh AHA gitu. Supaya beda, nanti biar orang baca tuh ngerti. Oh ini ayin bukan alef gitu ya. Nah, pemahaman dari seorang witness itu ayin itu adalah gambar dari mata. Jadi huruf ayin itu poin pentingnya adalah mata, saksi mata. Kemudian ada yang kedua adalah dalet. Dalet itu door gitu ya, pintu gitu. Jadi huruf ad atau ed, ad, artinya adalah melihat pintu gitu. Pemahamannya adalah pintu ini pintu tenda ya. Jadi dalet ini gambarnya garis, kemudian ada kotak begitu. Itu kotak yang ini itu adalah model pintu. Jadi pintu tenda itu engselnya di atas. Jadi dia mengayun begitu. Jadi engselnya di atas. Sama seperti kalau tirai. Jadi pintu tenda itu kalau pemahaman kita yang ya tirai gitu. Jadi dalet ini ya kayak tirai. Karena pintunya pintu tenda. Nah, jadi konsepnya tentang bersaksi adalah kita melihat sesuatu yang masuk atau seseorang yang masuk ke tenda dengan goyangan ini, goyangan pintu ini, tirai ini. Jadi kalau misalnya itu berulang-ulang, nah itulah yang disebut dengan kesaksian. Nah, kita balik ke ini ya. Artinya bahwa kesaksian ini memberi pemahaman bahwa harus ada matanya. Jadi yang paling getol ya tetap saksi mata ya. Itu yang paling sering karena mata itu kan indera yang paling apa namanya? Paling sering dijadikan acuan gitu. Jadi saksi dengar, saksi sentuh tuh mungkin nggak terlalu, tapi kalau saksi mata ya harus gitu ya. Jadi kita mengulangi gitu. Nah, mengulang ini ada yang namanya akurasi tadi saya bilang. Jadi kalau dia lihat hijau, dia mengulangi informasi itu, ini beneran hijau nggak? Nah, mata kita dengan penjelasan kita itu mungkin agak kurang akurat dibandingkan kamera misalnya. Kalau kita bilang hijau, nanti hijau itu macam-macam gitu ya. Gradasinya berapa gitu. Tapi kalau kita dengan kamera misalnya yang bagus ya, gradasinya ada. Kita ambil dari gambar itu, kita ambil 1 piksel begitu, nanti kelihatan dia warna gradasinya. Ini biru itu biru apa gitu. Warna kan ada macam-macam. Biru itu biru apa, hijau apa. Jadi ada palet warna. Nah itu lebih akurat. Kalau misalnya dia bilang baju tentara misalnya, loreng ya. Nah, loreng itu kan, loreng ini misalnya hijau itu hijaunya seperti apa? Kalau laut biru seperti apa? Biru laut dan biru langit berbeda. Sama-sama biru ya. Di biru langit lebih cerah, biru laut lebih gelap ya. Nah, jadi kesaksian itu harus ada akurasinya. Jadi dia mengulang informasi tapi harus ada akurasinya. Kemudian saya tadi ketemu ada satu ayat, jadi ini sudah sering sekali, yaitu di Yesaya 9 ayat 6. Kalau di TP ayat 5, tapi kita akan di ET ini kita akan menggunakan standar KJV ya. Jadi untuk versifikasi kita akan menggunakan KJV. Jadi Yesaya 9 ayat 6,
tentang sang putra nih. Seorang putra telah diberikan kepada kita itu ya. Jadi ada kata-kata at ini. Ini teman-teman pernah memperhatikan nggak? Jadi everlasting father, Bapa kekal untuk Yesus itu agak beda dengan kekal yang biasa. Jadi sebutan Bapa kekal ini bukan olam itu ya, yang biasa artinya kekal, ini aneh. Jadi ternyata sebenarnya kata yang dipakai bukan abi olam, tapi abi at. At ini bisa berarti tambahan, bisa berarti mengulangi. Nah ini, jadi 5707 di atas ini tadi itu at gitu ya. Tapi kan secara huruf dia tetap sama ayin ya. Yang beda adalah nikot di bawah itu, yang titik 2 ini. Nah kalau dia abiat gitu, nah seperti ini kalau secara anu ya sama. Artinya adalah forever, perpetual, continual ya. Jadi abiat yang diterjemahkan Bapa kekal, tapi kata kekalnya ini agak beda dengan kekal yang olam gitu. Jadi kalau misalnya kita Hebrew everlasting gitu ya. Nanti ada kata lain selain at ini, yaitu olam. Kita lihat ada nggak? Nah ini seperti ini ya. Jadi Hebrew word for everlasting adalah olam, netzax, nitsi atau tamid. Jadi yang sering dipakai itu olam. Misalnya kehidupan kekal yang sering kita bahas di doktrin itu menggunakan istilah olam. Nah, sedangkan di ayat ini itu tidak olam ya, abiat. Jadi abi. Nah, abi ini menarik gitu. Karena i-nya itu yang menarik gitu ya. Jadi ab-nya saja itu sudah Bapa, at-nya itu everlasting, forever-nya itu. Atau kesaksian tadi ya. Nah, i-nya itu apa? Kalau kita potong misalnya abi itu artinya bapakku. Nah, orang pernah nggak menjelaskan ada yod di situ? Atau ini sekedar sebagai pengelem kata gitu ya? Silahkan ditafsir gitu. Jadi ada yodnya di situ. Artinya ini dua bisa dikatakan dua kata yang menjadi satu, dijadikan satu frasa, abiyat. Kenapa nggak abad gitu? Ya. Tapi dia unsur penyusunnya adalah ab dan at gitu. Jadi dia adalah frasa, dua kata menjadi satu. Nah, saya sendiri agak membedakan gitu ya antara Bapa kekal ini dengan Bapa di surga gitu. Jadi ada orang-orang yang menggunakan doktrin Yesus itu adalah Bapa menggunakan ayat ini. Tapi bagi saya Aba di sini tuh bukan maksudnya Bapak itu, ya, agak beda gitu. Karena saya memahaminya ketika dia disambungkan dengan at, maka dengan at pemahamannya adalah tentang kesaksian tadi, maka sang anak ini itu artinya sebagai abiyat itu adalah dia bapak yang bersaksi, bapak kesaksian sebenarnya. Saya lebih suka memahami ini bapak kesaksian, bukan forevernya. Jadi walaupun dia nikutnya forever karena at ya, bukan at begitu kalau kita lihat kamus, tetapi pemahaman tentang kesaksian itu tidak bisa dihilangkan. Karena kata dasarnya di Ibrani kuno tadi adalah kesaksian, bukan forever. Ini ya. Jadi at itu artinya kesaksian gitu. Jadi walaupun di modern jadi at, tapi ayinnya ini kan kesaksian mata. Jadi abiyat itu arti lebih tepat adalah bapak kesaksian. Jadi ya, kenapa ini dibedakan dengan istilah bapak di surga, sosok bapak gitu ya. Jadi dia kan anak. Kenapa dia anak disebut bapak? Karena dialah yang bersaksi. Ngerti bersaksi ya dari penjelasan awal.
kesaksian itu orang bersaksi itu kan dia bukan orang pertama. Saksi itu bukan orang pertama. Jadi Bapak di surga itu pribadi pertama gitu, katakanlah begitu, atau orang pertama. Nah, yang melihat dia itu kan saksi. Nah, kenapa menggunakan kata ab? Karena dia yang pertama. Jadi kalau teman-teman ingat, saya beberapa kali menjelaskan, kata aba atau ab itu terkait dengan kohen, dengan fondasi komunitas. Jadi kalau dikatakan tentang tanda petik roh kesaksian, dialah yang pertama. Abiyat itu sedang menjelaskan bahwa sang putra ini adalah saksi yang pertama. Kenapa dia yang pertama? Karena nggak ada yang pertama sebelum dia. Gitu. Jadi sebelum ada malaikat, sebelum ada pribadi lain, dialah yang pertama-tama kali bersaksi. Gitu. Fondasi kesaksian. Jadi dalam pemahaman Kohen itu atau fondasi komunitas, dialah yang pertama sebagai fondasi kesaksian. Bapak tidak bisa bersaksi untuk dirinya sendiri. Yesus juga sama. Aku tidak bisa bersaksi untuk diriku sendiri. Harus Bapak yang bersaksi tentang aku, gitu. Atau Roh Kudus yang bersaksi tentang aku. Jadi orang tidak bisa bersaksi untuk dirimu sendiri. Bahkan orang Yahudi pun ketika menghakimi Yesus ini ngomongnya juga begitu. Kamu kan bersaksi atas dirimu sendiri. Self claim gitu ya. Klaim sepihak. Jadi kalau Yesus mengklaim dia seorang raja, lah itu kan klaim sepihakmu gitu. Saksinya siapa? Jadi orang kesulitan lah, nggak ada saksi gitu. Siapa yang bisa bersaksi bahwa Yesus itu seorang raja? Gitu. Jadi orang nggak bisa bersaksi. Nah makanya saksi itu harus orang kedua atau pihak kedua yang melihat. Jadi kalau dia dikatakan abiyat gitu ya. Jadi saya menekankan abnya, dia pribadi yang menjadi fondasi kesaksian, yang pertama-tama menyaksikan. Jadi kalau tentang ketuhanan, dialah yang pertama kali menyaksikan. Tidak ada yang bisa menjelaskan, karena dia saksi pertama. Bahkan malaikat pun tidak bisa, yang pertama itu tidak bisa. Para malaikat melihat wajah Bapa saja karena suci gitu, sayapnya atau tangannya kan menutup gitu, ditutupi, dia tidak sanggup melihat. Lah kalau tidak sanggup melihat, bagaimana dia disebut saksi mata? Siapa yang bisa melihat Bapa? Ianya putra gitu. Makanya saya sebenarnya lebih memahami tanda petik pemahaman Bapa kekal ini kurang pas gitu ya. Penekanannya bukan kekal, bukan olam, tapi mata ya. Bapa yang menyaksikan atau Bapa yang bersaksi itu lebih tepat itu. Nanti kalau di terjemahan ini harus di tim penerjemah harus diberi contoh gitu atau diingatkan. Jadi at ini bukan olam, bukan kekal. Jadi terjemahan Bapa kekal itu ya karena nggak ngerti Ibrani aja, nggak ngerti kunonya mas ya. Karena at itu nggak ada kekalnya. At itu artinya menjadi saksi ini, gitu. Mata. Makanya saya senang sekali kita di El Sadik ini sanggup membaca atau mendapat informasi tentang leksikon kuno ini. Karena konteksnya bisa berbeda sekali. Tidak pernah sekalipun di Inggris maupun di Indonesia yang menonjolkan at-nya. Semua orang menerjemahkan everlasting. Bahkan kamus-kamus modern juga ya ini forever, perpetuale, continually, until eternity. Lihat aja nih concordannya, forever semua. Siapa yang menerjemahkan tentang tentang kesaksian ini? Bapa kesaksian. Harusnya Bapa kesaksian. Kenapa nggak satu pun menulis tentang kesaksian? Bapaknya bener up, tapi kenapa atnya dijadi kekal gitu? Ini orang-orang pinter yang nulisnya. Kenapa atnya nggak dipahami sebagai kuno?
Ibrani kuno yang witness ini Aten, realita. Hurufnya sama, ayin dan h ini, apa ya, dan d gitu. Nah, ini. Apa kita ini lebih ahli Ibrani daripada yang S3 S3 ini? Kenapa mereka nggak ngerti arti itu artinya kesaksian? Makanya kalau kita ngerti etimologi itu enak sekali. Kita nggak perlu S3, walaupun ini materi S3 sebenarnya. Kita nggak perlu dapat gelar PhD gitu ya, filosofi doktoral gitu. Materi kita sudah level dokter. Bapak kesaksian yang pertama kali bersaksi. Saya yakin nggak pernah ada yang menjelaskan tentang ini. Ya, gitu ya. Jadi siapa yang bisa pertama kali bersaksi tentang Bapa atau tentang Tuhan? Ya Bapa kesaksian ini, sang putra. Pihak pertama itu nggak bisa bersaksi. Bapa kekal ya, Bapa surgawi gitu, tidak bisa bersaksi untuk dirinya sendiri. Namanya saksi harus orang lain. Sama seperti kalau saya bersaksi untuk diri saya sendiri, siapa yang mau percaya gitu? Saya bersaksi hari ini saya makan bakso misalnya. Nggak ada fotonya, nggak ada videonya, siapa yang bisa percaya? Foto video itu pihak kedua. Jadi terkait dengan Tritunggal misalnya, itu harus ada pihak kedua, minimal itu. Saksi itu harus ada angka 2. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, saksi itu harus 2 minimal. Yang jadi saksi pun dia itu pihak kedua. Jadi angka 2, angka 2, angka 2 itu muncul terus. Di Kitab Wahyu kedua saksi, 2. Yesua mengutus para murid juga 2. Jadi nggak ada yang diutus sendiri, 2. Manusia diciptakan juga 2, laki perempuan. Jadi angka 2 muncul terus. Bapak kesaksian juga dia pihak kedua dari Trinity, dari Tritunggal. Kenapa? Ini kan menarik. Jadi kita sedang melihat konsep-konsep tentang kesaksian yang nggak pernah dijelaskan. Seharusnya itu, gitu. Tapi kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak disampaikan bahwa itu tuh artinya kesaksian? Kenapa? Makanya ini hal menarik yang perlu kita evaluasi, kita apa istilahnya ya? Ya kita perhatikan bahwa kalimat yang paling jelas ya Bapa kesaksian, bukan Bapa kekal. Itu kalau mau kita sesuai etimologi gitu. Ya, saya rasa itu. Jadi bahannya adalah kita saksi itu harus mata. Ini di etimologinya ada piktograf, ayin itu adalah mata. Saksi mata. Kalau kamu bersaksi, ya kamu harus memastikan informasimu tuh pihak kamu sendiri yang melihat. Kalau ada orang berkata dia bersaksi, ya kamu cek dia itu pihak keberapa. Dia lihat langsung atau katanya. Gitu. Kalau dia katanya ya ndobos gitu. Ndobos gitu. Banyak orang ndobos gitu, berdusta. Kalau di sebelah ya kayak saya bersaksi batu adalah Tuhan, ya nggak bisa. Kapan batu itu menunjukkan ketuhanannya? Harus ada rekamannya. Saya bersaksi dia menyembuhkan. Ya ada videonya. Saya bersaksi dia bisa usir setan. Ya tunjukkan videonya. Makanya dulu kita mencari data orang mengusir setan, ya kita lihat video-video orang mengusir setan gitu. Mengusir setan, jin, apalah namanya itu. Yang goib. Ya dari video. Begitu kita praktek sendiri, ya kan terlihat bedanya gitu. Yang lain acting gitu ya, kita cuma ngomong aja. Nah, inilah pentingnya
Kita memahami etimologi lalu baru praktek. Kita ngerti teori baru praktek. Nah, orang-orang yang hobinya praktek, nggak mau belajar teori, ya akhirnya salah gitu. Sampai penerjemahan itu salah. Nggak satu pun penerjemahan AD itu, abiyat itu, Bapak kesaksian, tidak satu pun. Semuanya ever, forever. Nah, itu. Jadi kalau kamu jadi saksi, pastikan ngalami sendiri. Kemudian di materi ketiga, itu di penerapan. Lalu bagaimana dengan tema kita hari ini, bahwa bersaksi itu kita sedang memberi peluang orang untuk bisa bertobat atau diberkati. Jadi artinya kalau kita sedang bersaksi atau ya bermisi atau bersaksi, terserah istilahnya, maka poin penting yang kita perlu tinjau adalah bahwa kita tujuannya apa? Tujuannya apa? Jadi kesaksian yang benar dengan mata kita sendiri itu tujuannya adalah supaya orang ngerti informasi akurat. Misalnya, Yesua itu Tuhan atau bukan? Ya, tunjukkan dengan kesaksian tapi realita. Beneran. Apa bukti dari ketuhanan? Ya kuasa. Makanya kita di El-Sadik juga standarnya sama. Apa bukti kebenaran itu benar? Ya kuasa. Ada kuasa. Kemarin ada yang bersaksian tentang kuasa alam. Ya itu luar biasa. Harapannya nanti anggota-anggota lain juga ngalami yang sama. Jadi kuasa alam itu berarti ya kita disertai Tuhan. Bukti gitu. Jadi kalau orang melihat ada kuasa, dan kita standar kita ada 4 kuasa itu ya, ngusir setan, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melahirkan orang buta. Itu kan tertulisnya begitu. Kalau memang kita disertai oleh Tuhan yang itu, ya 4 kuasa itu ada. Dan kita baru 1-2 ya, belum 4, tetapi minimal ada 1. Berarti kan setidaknya 1/4 sudah terbukti bahwa kita itu disertai suatu kuasa ketuhanan. Berarti Tuhan yang nulis 4 itu juga Tuhan gitu loh. Karena kita the ultimate truth, the ultimate power. Jadi kalau kuasa yang kita miliki ngusir setan itu nomor 1 kuasanya, nomor 1 juaranya, ya berarti yang ngasih kuasa kan keilahian. Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin setan bisa diusir oleh yang lebih rendah gitu kan. Jadi kalau bahkan seringkali setan ini memakai nama Tuhan gitu. Jadi kita mengusir para Tuhan, Elohim, Jama. Jadi roh-roh yang menyebut dirinya Tuhan kita usir dengan gampang. Kenapa kita bisa lebih tinggi dari para Tuhan? Karena berarti Tuhan yang bersama kita tuh El Elyon, the most high God, Tuhan tertinggi. Kalau biasanya ternya ini dihapus, orang lebih suka menggunakan itulah Tuhan Maha Tinggi. Tapi kalau dalam kamus Ibrani sebenarnya konsepnya Tuhan tertinggi, El Elyon, the most high. Inggrisnya aja terjemahnya the most high gitu ya. Bukan the high God, bukan itu, the most high. Jadi Tuhan-Tuhan yang tinggi itu dia yang paling tinggi gitu ya. Jadi para Tuhan ini diakui. Oh, ini ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, ilah A, ilah B, ilah C, Dewa A, Dewa B, Dewa C, atau God A, God B, God C. Semuanya para Tuhan. Ini El Elyon ini tertinggi. Makanya kalau kita lihat di istilah-istilah Melkisedek, kenapa itu Kohennya disebut Kohen El Elyon? Karena pemahamannya Kohen ini itu tertinggi di antara para ilah Kanaan. Gitu. Kanaan kan politeis ya, banyak Tuhannya, gitu. Macam-macam. Nah, El Elyon yang ini, yang Melkisedek ini dia Tuhan yang bersama dia itu yang terkait dengan Kohennya itu adalah
the most high, yang tertinggi. Harapannya adalah orang menjadi sadar, oh Tuhan yang saya sembah itu ternyata kurang tinggi, kurang powerful, ada yang lebih tinggi. Ternyata kuasa yang saya miliki kurang tinggi, kurang, Tuhan yang bersama saya kurang tinggi. Menarik tuh. Jadi kalau kita ngerti Ibrani itu, yang lain-lain itu kayak rembete-rembete gitu ya, ramu tuh jadi. Ya, saya rasa cukup materinya. Siapkan pertanyaan. Ya, saya pause dulu sesi 1.